channel resep Mama Rica. Hari ini kita akan membuat jasuke. Berikut bahan-bahannya. Silakan di screenshot dan disimpan. Pilih jagung manis yang fresh dan baru, agar rasa jasukenya nanti benar-benar enak, wangi dan terasa manis dari sari jagungnya. Cuci bersih jagung, lalu rebus dalam air banyak, atau bisa juga jagung dikukus sampai jagung matang. Terserah kalian sukanya yang mana. Setelah matang, angkat jagung manis lalu kupas kulitnya. Kemudian belah jagung menjadi beberapa bagian, lalu pipil jagung. Campur jagung pipil yang masih hangat dengan 1 sendok makan margarin, lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Masukkan 2 sendok makan susu kental manis lalu aduk rata. Kalau mau lebih manis lagi, kalian boleh tambahkan lagi sesuai selera. Siapkan cup, gelas atau mangkuk kecil. Masukkan beberapa sendok makan jagung ke dalam cup, lalu taburi dengan keju parut. Jasuke atau jagung susu keju siap untuk disajikan. Bisa untuk cemilan anak-anak di rumah, atau teman ngopi dan nonton di sore hari. Agar jasuke kalian rasanya enak, manis dan wangi jagung manis, kalian harus pakai jagung yang masih fresh dan baru. Pemilihan jagung manis sangat berpengaruh pada rasa, aroma dan hasil akhir jasuke. Jadi ini sebenarnya tahap yang sangat penting. Jangan pakai jagung manis yang rasa dan baunya sudah terasa asam. Hal ini tidak akan cocok dengan wangi margarin dan kental manis. Lagi pula jagung yang sudah terasa asam itu menandakan bahwa jagung sudah tidak segar lagi, dan kurang layak untuk dikonsumsi. Ciri-ciri jagung manis yang tidak cocok untuk dibuat jadi jasuke adalah, biji jagungnya sudah tampak kempot, alias tidak bulat berisi lagi. Biji jagung yang sudah tidak bulat berisi lagi, alias sudah mulai kopong. Itu rasanya tidak manis lagi dan terasa hambar. Pilihlah jagung yang kulitnya masih hijau dan terasa lembab. Kulit yang masih hijau menandakan jagung baru dipanen dan masih segar. Jangan pilih jagung yang kulitnya sudah menguning dan terasa kering, karena rasanya sudah kurang enak dan kurang manis. Jangan pula pilih jagung yang sudah ada bercak coklat dan bolong-bolong, karena itu tandanya jagung mulai mengalami pembusukan. Selanjutnya, buka sedikit kulit jagung lalu perhatikan biji jagungnya. Pastikan biji jagungnya harus padat dan penuh. Jika biji jagung sudah tampak agak keriput tidak mulus lagi, itu tandanya jagungnya sudah tua, dan rasanya agak keras dan susah dikunyah. Selain itu perhatikan juga rambut jagung atau rumbainya. Dengan melihat warna rambut jagung, kita bisa tahu apakah jagungnya tua atau muda. Jagung manis yang masih muda biasanya rambutnya berwarna coklat terang atau keemasan, dan wanginya harum jagung serta segar. Tapi jika rambut jagungnya saat disentuh sudah terasa kering, dan warnanya gelap coklat kehitaman, maka tandanya jagungnya sudah tua. Jadi kalian harus pintar-pintar melihat dan memilih jagung manis, agar jasuke kalian nanti enak, manis dan wangi khas jagung. Dan bagi kalian yang masih awam, jangan sampai salah membedakan jagung manis, jagung tua dan jagung popcorn untuk dijadikan jasuke. Jagung manis untuk jasuke bisa dimasak jadi jagung rebus, jagung bakar, sop jagung dan campuran ke bayam bening atau sayur asam. Berbeda dengan jagung tua yang biji jagungnya sudah keras sekali dan sangat padat. Jagung tua tidak bisa dimakan walaupun sudah diolah. Karena jenis jagung tua seperti ini biasanya diolah untuk jadi makanan pakan ternak unggas, seperti ayam dan burung. Tanda jagung tua yang kering di pokok atau pohon itu kulit jagungnya tidak hijau lagi, dan kering kerontang serta kulit akan terbuka sendirinya. Tapi jika di musim hujan, jagung akan dipanen lebih awal untuk mencegah jagung mengalami pembusukan, atau terserang penyakit karena lembab terkena air hujan setiap harinya, dan kurangnya panas dari matahari yang tidak bisa membuat jagung kering di pohon. Setelahnya jagung akan dikeringkan dengan cara dijemur secara manual, atau bisa juga pakai mesin oven pengering jagung. Jika dikeringkan secara manual, maka jagung akan dijemur di lantai, dan hanya mengandalkan panas dari sinar matahari selama berhari-hari, sampai kadar air di jagungnya susut dan jagung kering. Cara seperti ini sangat menguras tenaga dan capek. Jagung harus bolak-balik dijemur di lantai, dan bolak-balik juga disimpan setiap harinya. Tentu saja cara seperti ini membutuhkan banyak tenaga. Beda halnya jika memakai mesin oven pengering jagung. Ini tidak membutuhkan banyak tenaga. Cukup masukkan jagung ke dalam oven, lalu biarkan mesinnya yang bekerja mengeringkan jagung basahnya. Jika sudah kering, keluarkan jagung dan angin-anginkan sebentar. Tapi tentu saja setiap cara ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mesin oven pengering jagung harganya sangat mahal, sehingga tidak semua petani sanggup membelinya. Makanya petani jagung kebanyakan masih memakai cara tradisional untuk mengeringkan jagung. Harganya bisa mencapai puluhan sampai ratusan juta untuk per satu mesin pengeringnya.
Cukup fantastis bukan? Setelah kering, jagung akan diolah atau dipecah menjadi biji-bijian kecil, dan dijual untuk pakan ternak ayam dan burung. Ada pula jagung popcorn. Jagung ini cocok untuk dibuat menjadi popcorn bukan untuk jasuke, karena jagung ini juga sangat keras. Jagung popcorn harus diolah dengan cara dipanaskan dalam panci tertutup, sampai jagung mengembang dengan sendirinya barulah bisa dimakan. Balik lagi ke jasuke. Jika kalian suka, kalian boleh tambahkan lebih banyak lagi susu kental manisnya, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Selain menambah rasa manis, susu kental manis juga membuat jasukenya semakin wangi, dan rasanya lebih kental serta creamy. Jangan menambahkan terlalu banyak margarin pada jasuke, agar jasukenya tidak terasa sangat asin. Margarin hanya untuk menambah aroma wangi, supaya saat dimakan jasukenya terasa enak dan menggugah selera. Terakhir, jangan lupa untuk memakai keju parut yang berkualitas baik agar rasanya enak, dan tidak terlalu asin di lidah nantinya. Pakailah keju cheddar yang warnanya agak kekuningan. Jika kalian memakai keju cheddar yang warnanya agak kekuningan, kalian bisa taruh kejunya lebih banyak tanpa perlu takut jasukenya akan keasinan. Penambahan keju parut juga akan membuat jasuke semakin terasa creamy. Silakan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.